Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arthur Aureli Saifullah dengan NPM 055121007. Yang terhormat Bapak Mukodas selaku dosen Bahasa Indonesia Teknik Geologi Universitas Pakuan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas artikel ilmiah Bahasa Indonesia yang telah diberikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu geologi laut. Geologi laut atau disebut juga geologi marin adalah salah satu cabang ilmu geologi untuk mengetahui komposisinya, struktur dan proses pembentukan dasar laut. Ilmu ini berguna untuk pembangunan struktur di bawah laut maupun pelayaran, seperti pembangunan dermaga, anjungan pemboran minyak, kabel bawah laut, jembatan antar dua pulau, dan sebagainya. Geologi laut mencakup penelitian geofisika, geokimia, sedimentologi, dan paleontologi di dasar samudra. Kelautan merupakan cabang dari ilmu bumi yang mempelajari lautan. Topik pembahasan di jurusan ini antara lain meliputi organisme laut, dinamika ekosistem laut, geologi dasar laut, arus samudra, gelombang, dan dinamika cairan geofisika. Selain itu, bidang ini juga berhubungan dengan atmosfer. Geologi kelautan mencakup penelitian geofisika, geokimia, sedimentologi, dan paleontologi di dasar samudra dan daerah pesisir. Geologi kelautan berkaitan erat dengan oseanografi fisik dan tektonik lempeng. Penelitian geologi kelautan menjadi sangat penting untuk memberikan bukti mengenai pemekaran lantai samudra dan tektonik lempeng, dan pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua, dasar samudra menjadi esensial, merupakan daerah terakhir yang belum dieksplorasi dan dipetakan secara detail dengan dukungan tujuan militer dalam kurung kapal selam dan tujuan ekonomi penambangan logam dan minyak bumi sebagai alasan penelitian. Cincin api di sekitar Samudra Pasifik yang kehadirannya mengintensifikasi aktivitas vulkanisme dan seismik memberikan ancaman utama untuk bencana gempa, bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Semua sistem peringatan dini untuk peristiwa bencana ini membutuhkan pemahaman yang lebih detail mengenai geologi kelautan di lingkungan pesisir dan busur kepulauan. Yang kedua, saya akan mempresentasikan apa itu tugas ahli geologi. Tugas ahli geologi adalah salah satunya berperan penting dalam aktivitas penambangan. Sebelum aktivitas penambangan dilakukan, tentu saja ahli geologi akan menjadi salah satu pengamat dan peneliti terhadap sebuah kawasan untuk melakukan sebuah pertambangan tersebut. Apa tugas lain dari seorang ahli geologi? Pertama, ahli geologi adalah seorang ilmuwan yang mempelajari materi bentuk bumi, sejarah bumi, dan proses yang sudah terbentuk oleh bumi. 2. Menerapkan ilmu fisika, ilmu kimia, dan ilmu biologi dan ilmu lainnya untuk pekerjaan mereka selama di aktivitas pembangunan, sebagai pekerja lapangan atau penelitian di laboratorium. 3. Bertanggung jawab terhadap tingkat hidrogeologi, mineralogi, geologi fisik, sedimentologi, paleontologi, dan struktur geologi dari pertambangan. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap pemetaan dan informasi geofis untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang kelima, mempelajari perilaku batuan, formasi batuan, tanah, prinsip magnetik, dasar laut, eksplorasi minyak, gunung berapi, dan banyak lagi. Yang ketiga, saya akan mempresentasikan daerah penelitian geologi laut. Daerah penelitian geologi kelautan mencakup daerah dasar samudra dan daerah pesisir pantai. Penelitian geologi kelautan menjadi sangat penting karena sebagian besar permukaan bumi merupakan daerah kelautan, yang tentunya dapat memberikan manfaat yang sangat berarti jika dikelola dengan benar. Tujuan utama dari geologi kelautan adalah mengembangkan pemahaman tentang struktural bumi yang berada di bawah permukaan air laut, sejarah dan karakter dari proses yang telah membentuknya. Para peneliti geologi kelautan membutuhkan alat-alat khusus dibandingkan para peneliti geologi daratan. Hal tersebut dikarenakan para peneliti kelautan
tidak dapat berjalan langsung ke tempat penelitiannya maupun pengambilan sampel secara langsung. Alat-alat khusus tersebut salah satunya adalah kapal selam. Selain itu, terdapat perbedaan antara garis pantai dan darat, sehingga para ahli geologi lautan menggunakan metode yang berbeda. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.